Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kau selalu beserta, Kau selalu bekerja di hidupku, Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Tuhan, padamu, Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Bapa yang baik bagiku, bagi hidupku. Yesus, Kau bekerja dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Yesus, ku percaya Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Kau selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, Kau sangat baik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Saya bacakan ya, saudara. Dikatakan di sini begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ini penting, saudara, kita menganggap ringan, tapi ini penting. Ya, saudara, sudahkah saudara itu mempunyai kehidupan mengasihi orang lain? Atau saudara masih ada rasa benci terhadap orang lain? Atau paling tidak saudara itu acuh tak acuh terhadap orang lain? Ini menunjukkan sampai di mana tingkat kehidupan rohani kita. Ya, saudara, dikatakan mari kita mengasihi satu kepada yang lain. Ya. Sebab dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini jangan kita anggap remeh, saudara, tetapi ini merupakan saudara bisa menilai sampai di mana tingkat kehidupan rohani saya. Ya, dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah. Terus dikatakan dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Kita mengasihi satu kepada yang lain. Sebab kasih itu dari Allah. Jadi kita ini menyalurkan kasih Allah kepada kita, kita salurkan kepada orang lain. Ya. Dikatakan sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kata lahir dari Allah itu bukan kok kita ini lahir dari Allah, bukan. Lahir dari Allah itu
orang yang mengasihi Allah itu kasih itu lahir dari Allah. Terus dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ini saudara perlu perhatikan ya. Sebab kata mengenal itu saudara ya. Saudara cuma pikir mengenal, tetapi di dalam bahasa yang sebetulnya ya, mengenal itu kalau di dalam bahasa Ibrani disebut yada. Yada itu artinya begini. Mengenal. Pamannya saudara ditanya, Pak, kenal Pak Wali Kota? Oh kenal. Tapi saya tidak ada hubungan dengan Pak Wali Kota. Jadi dia Wali Kota, saya tidak. Saya kenal tapi tidak ada hubungan apa-apa. Itu bukan arti mengenal yang dimaksudkan oleh kitab suci. Yang dimaksudkan oleh kitab suci itu mengenal itu tadi saya katakan yada. Itu mempunyai hubungan yang rapat sekali. Ya, hubungannya itu rapat. Saking rapatnya sampai kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 ya. Itu bahasa aslinya mengenal. Jadi waktu Adam dan Hawa dia bersetubuh. Ya. Waktu Adam dan Hawa bersetubuh itu disebut yada, yaitu menyatu. Ya, saudara bisa bayangkan menyatu. Jadi mengenal itu bukan cuma oh aku kenal si A itu kenal tapi saya tidak ada hubungan. Bukan. Mengenal itu di dalam bahasa aslinya itu yada, menyatu. Ya. Jadi kalau di sini tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengasihi itu sebetulnya orang itu menyatu dengan Allah. Luar biasa saudara. Ini jangan cuma didengarkan saja, tapi saudara renungkan betul-betul. Menyatu dengan Allah. Nah, ini ukuran daripada sampai di mana saya ini sebagai orang Kristen. Lalu saya ini pamannya, ya saudara ditanya, kamu kenal anggota gereja itu? Oh kenal tuh, tapi saya tidak pernah hubungan dengan dia. Ya. Sopoaruh juga tidak pernah. Saudara,
yang saudara artikan mengenal itu sebetulnya saudara tidak kenal. Yang disebut kenal itu saudara, walaupun saudara itu bukan kerabat, ya, tetapi karena saudara itu lahir dari Allah, menyatu dengan Allah, maka dengan sesama jemaat Tuhan atau sesama manusia, kita juga harus mengasihi. Ya, saudara. Nah, itu kasih itu merupakan wujud dari pertumbuhan kehidupan rohani kita. Ya. Terus nanti di dalam kasih itu saya cuma terangkan ya sebab waktunya. Di dalam kasih itu ada yang disebut percaya. Bagaimana kita percaya mbak Tuhan, kita tidak punya kasih mbak Tuhan. Ya saudara, kasih itu taat firman Tuhan. Bagaimana kita dikatakan menyatu dengan Tuhan kalau kita tidak taat pada firman Tuhan? Ya. Kasih itu percaya, taat, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah kehidupan rohani yang bertumbuh. Nek saudara ketok anak atau anggota, sesama anggota gereja, saudara kelihatan kok wis acuh tak acuh. Itu berarti saudara bukan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara merasa, wis aku ngerti. Ya. Aku ngerti, tapi saudara tidak pernah memikirkan pertumbuhan kehidupan rohani. Ya. Untuk itu saudara, kita harus minta kepada Tuhan supaya kita ini bisa mengasihi satu kepada yang lain. Sebab di dalam hukum Taurat, ya, Tuhan bilang begini, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kita ini tidak mewujudkan itu kasih. Kesatu, ya tadi diceritakan hubungan kita mbak Tuhan itu jauh. Walaupun kita setia ke gereja, tapi hubungan kita mbak Tuhan itu jauh. Ya. Hubungan kita mbak Tuhan itu seolah-olah seperti bumi mbak langit. Aku kenal kok Tuhan kok. Tapi waduh Tuhan itu. Aku kenal Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi aduh seperti bumi mbak langit.
Padahal di dalam pembacaan kita ini tadi dikatakan kita ini lahir dari Dia. Nek kita mempunyai kasih. Ya. Lalu saudara-saudara, apakah yang kita hasilkan mengasihi sesama itu, saudara? Apakah hasil daripada nek kita itu mengasihi sesamanya? Ya. Orang sering menimbang-nimbang, opo hasilnya nek saya itu mengasihi. Saudara, nek kita itu mengasihi orang, kita juga dikasihi oleh orang. Sebab kasih itu datangnya dari Allah. Ya, sebaliknya kalau kita membenci orang, kita juga dibenci oleh orang. Nek kita mengasihi orang lain, kita ini juga dikasihi. Lebih-lebih dikasihi oleh Tuhan. Satu waktu, saudara, dengarkan ya. Maria, ibu Yesus. Ya, dengarkan. Maria, ibu Yesus itu didatangi malaikat. Lalu Maria itu berdialog dengan malaikat, ya, omong-omong. Terus malaikat itu berkata gini, dengarkan saudara. Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. Dan anak itu harus dinamakan Yesus. Maria dia berkata begini, saudara. Loh, bagaimana saya bisa mengandung? Sebab saya belum pernah hubungan dengan orang laki-laki. Bagaimana saya bisa mengandung? Ya, itu saudara baca di dalam Injil Lukas pasal 1. Ya. Mulai ayat 34 terus saudara baca. Ya. Injil Lukas pasal 1. Ya. Loh, bagaimana saya ini bisa mengandung? Saya belum pernah hubungan atau mengenal laki-laki. Secara logika, ya, Maria betul. Maria itu betul. Ya. Secara logika Maria itu betul. Orang yang berpikiran sehat, pasti dia berkata, loh, ya apa saya bisa mengandung? Saya belum pernah hubungan dengan orang laki. Itu pikiran sehat. Ya, podo mas saudara. Aku kenal mbak itu, tapi nggak ada hubungan apa-apa loh. Aku kenal, ya apa saya suruh mengasihi dia. Coba sudah renungkan ya. Aku kenal mbak dia, tapi nggak ada hubungan apa-apa. Ya apa saya harus mengasihi dia? Itu secara logika betul. Maria betul. Tapi nek saudara baca kelanjutan dari
percakapan Maria dan malaikat itu, luar biasa. Ayat kelanjutan saudara baca itu Lukas pasal 1 ya. Maria berkata gini, ya, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Aduh, luar biasa. Secara logika dia bilang, ya apa aku bisa mengandung wong saya ini tidak pernah mengenal laki-laki. Ya, itu betul. Saudara juga sering menggunakan logikanya. Betul. Tapi Maria akhirnya dia bilang, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut kehendak. Oh saudara-saudara, waktu Maria berkata begitu, Maria mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Dari Maria lahirlah Juru Selamat Yesus Kristus. Ya, saudara. Saudara dengarkan firman Tuhan, diresapi betul-betul. Ya. Sebab kalau saya bayangkan, saudara tiap pagi datang di tempat ini, nah saudara tidak bertumbuh kehidupan rohani saudara, ya, tidak bertumbuh. Lalu apa yang saudara golek itu apa? Yang saudara cari itu apa? Ya, tetapi nek rohani saudara bertumbuh, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Sebab kehidupan rohani kita ini bertumbuh. Kalau Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tadinya Maria tuh bilang, ya apa Tuhan? Wah, aku turun pernah hubungan dengan orang laki kok. Tapi setelah Maria tahu siapa yang berbicara itu, dia berkata, ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan Maria mengandung Juru Selamat dunia. Oh saudara-saudara, kalau di dalam hidup saudara itu mengandung Juru Selamat dunia. Kalau di dalam hidup kita itu ada Juru Selamat dunia. Dari diri kita ini, kita menjadi berkat untuk dunia. Berarti kita ini diberkati oleh Tuhan. Ya, cobalah. Kalau Juru Selamat dunia ada di dalam hidup kita, berarti dari diri kita itu mengalir keselamatan untuk dunia. Betapa kita sendiri diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Malahan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Nek musuhmu lapar, kasih ono makan. Ini luar biasa, saudara. Ya, saudara, kalau kita bisa sampai begitu, saudara sudah tidak usah khawatir hidup saudara itu. Tidak usah takut hidup saudara itu, tidak usah takut.
Seperti Maria dia berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Maria adalah wanita yang paling berbahagia. Sebab dari Maria ini lahir juru selamat dunia. Ya, saudara, ayo kita kembangkan hidup rohani kita. Ya. Misalnya, ya, kita mulai dengan tonggo-tonggo, ya. Kita bisa digerakkan oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kita. Kasih bisa kita wujudkan dengan hanya mantuk saja. Ya, baik tonggo itu, nek kita mantuk gitu saja, itu sudah mewujudkan kasih kita. Apalagi nek kita ini bisa memberi apa-apa kepada dia. Ya, saudara, ini penting sekali. Ya, coba saya bacakan sekali lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Orang yang Kristen tapi rasanya, walah tuh waduh dengan kita. Saudara, kita tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Ya. Ya, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Ya. Mari saudara, setiap firman yang kita dengar, kita hayati. Ya. Sebab itu mempunyai dampak. Ya. Masa depan kita ini. Ya. Dampaknya itu luar biasa, saudara. Masa depan kita itu seperti Maria. Maria itu, saudara. Ya. Saya tambahkan sedikit. Itu orang Nazaret. Ya. Zaman dulu, wanita-wanita Nazaret itu dikenal dengan wanita yang tidak baik. Sebab tentara Romawi kalau masuk ke Israel itu, dia mandek nongoni Nazaret. Ya. Dan di Nazaret itu, dia bersenang-senang dengan wanita-wanita di Nazaret. Oleh sebab itu, kalau saudara baca waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ya, terus salah satu muridnya itu berkata gini, sopo se Yesus itu? Oh, Yesus itu dari Nazaret. Loh, lantas dia bilang, mosok Nazaret bisa keluar orang baik? Sebab Nazaret itu tidak pernah disebut orang baik. Sebab wanitanya itu sudah dirusak sama tentara Romawi. Ya, tetapi Maria, walaupun dia Nazaret, waktu dia ketemu dengan malaikat Tuhan, dia bilang, aku belum pernah
kenal mbak pria. Saudara, itu luar biasa. Aku belum pernah hubungan mbak pria. Ya apa aku bisa menikah? Jadi menunjukkan bahwa Maria itu seorang wanita yang luar biasa. Dan waktu Maria itu tahu bahwa itu firman Tuhan, dia berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Walaupun saya ini orang Nazaret, saya tidak pernah dijamah oleh tentara Romawi, tidak pernah. Jangankan tentara Romawi, orang Nazaret pun aku belum pernah hubungan baik laki-laki. Satu wanita yang luar biasa. Dan dia berkata, aku ini hamba. Patut. Kalau Maria berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Kalau di sini dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Andai kata Maria menolak kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, ditolak oleh Maria. Ya, kita tidak tahu apa jadinya. Tetapi Maria dia berkata, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau kehendaki. Jadi, sehingga Maria menjadi seorang ibu di mana melahirkan seorang yang jadi juru selamat dunia. Karena dia mengasihi dunia ini. Saudara jangan anggap ini sesuatu yang biasa. Oh, cobalah saudara. Seorang wanita yang belum pernah hubungan dengan pria, lalu mengandung. Coba saudara bayang, betapa aibnya. Tetapi Tuhan, karena kandunganmu itu dari Roh Kudus, dari Allah, maka kuduslah Maria dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saudara, kalau kita bisa begini, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita saling, artinya, aku gak benci, tapi aku gak dekat dengan orang itu. Saya kenal orang itu, tapi gak dekat. Sekarang marilah, seperti firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ayo kita sama-sama berdiri, kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu, supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa firman-Mu ini. Dan kami akan tanamkan di dalam hati kami, supaya kami bisa melahirkan kasih yang dari Bapa. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera-Mu Bapa, berkat kasih-Mu Yesus, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus,
Mari katakan bersama-sama, amin.